Halo halo lovebirdsku yang ada di sana, abrakadabra alias apa kabar? Selamat pagi semua. Hari ini aku sedang menikmati udara di luar yang cantik ini sambil aku bawa cemilan kesukaan aku. Kamu mau tahu cemilan aku? Sini, aku kasih tahu. Cemilan aku adalah buah-buahan. Tapi aku suka banget mengkreasikan, lihat deh. Jadi aku pakein semut-semutan gini, lucu banget kan? Jadi bikin aku makin semangat buat cemilin makanan yang sehat. Kamu bisa juga loh bikin kayak gini, ditaruh di tomat atau di anggur dan keju. Aku makan dulu ya. Yummy. Kalau kalian cemilannya apa? Usahakan ya cemil-cemil yang sehat juga supaya kamu selalu sehat dan kuat menghadapi kenyataan. Oke, kalau bisa komen di bawah ya, aku pengen tahu. Hari ini aku mau cerita tentang kisah percintaan dari seorang anak keluarga petani yang menikah dengan seorang raja. Cinderella banget gak sih tuh? Kalau bisa dibilang ya nggak mungkin lah ya, mana ada sih raja yang mau nikah sama keluarga petani. Emangnya dongeng? Ada guys, bukan? Penasaran? Yuk, ini aku ceritain. Ya, ini adalah kisah cinta di abad ke-16 dari Swedia. Kisah seorang wanita bernama Karin Mansdotter. Karin Mansdotter lahir pada sekitar tahun 1550 di Finlandia. Ia adalah putri seorang petani atau seorang penenun dan memiliki latar belakang yang sederhana. Namun nasibnya berubah ketika ia pindah ke Stockholm, ibu kota Swedia, dan bekerja sebagai pelayan istana kerajaan. Raja Erik ke-14, putra Raja Gustav pertama, melihat Karin saat dia melayani di istana dan terpesona oleh kecantikan dan kepribadiannya yang menawan. Meskipun Erik sudah menikah dengan seorang wanita Polandia bernama Katarina Jagiellonica, ia tetap jatuh cinta kepada Karin. Raja Erik jatuh cinta pada kecantikan dan pesona Karin Mansdotter. Ia terpesona oleh sifat alami dan sederhananya yang kontras dengan gaya hidup istana yang serba mewah dan berlebihan. Meskipun memiliki status sosial yang rendah, Erik menentang norma-norma istana dan memutuskan untuk menikahi Karin Mansdotter pada tahun 1567 meskipun tanpa persetujuan dari keluarga bangsawan atau para penasehatnya. Kalau bisa dibilang nih judulnya anak bandel alias anak bebel banget yang gak bisa dibilangin ya kan? Keras kepala gitu. Pernikahan mereka kontan mengejutkan banyak orang dan hubungan Karin dengan raja itu menjadi sangat kontroversial. Namun pernikahan itu segera diterima oleh rakyat jelata yang mengagumi sifat rendah hati dan kemurahan hati Karin. Mereka bahkan memberi julukan Karin si Ratu Rakyat karena dekatnya hubungan dengan orang-orang biasa. Aduh, teringat Lady Di gak sih? Lady Diana. Meskipun pernikahan mereka tidak populer di kalangan bangsawan, Karin dan Erik dikatakan memiliki hubungan yang bahagia. Karin melahirkan beberapa anak untuk Raja Erik, termasuk putra mahkota yang kelak menjadi Raja Sigismund dari Swedia dan Raja Polandia. Karin Mansdotter menjadi Ratu Swedia setelah pernikahannya dengan Raja Erik ke-14. Mereka memiliki 4 orang bersama, namun ternyata kehidupan mereka tidak selalu bahagia. Raja Erik ini memiliki masalah mental yang serius dan periode kesedihan, kemarahan yang mendalam yang menyebabkan pada saat itu pemerintahan yang sulit dan tidak stabil. Oh, kasihan sekali ya Raja Erik ini. Pasti berat sekali beban yang dipikul olehnya juga Karin ya guys. Pada tahun 1568 beliau ditangkap oleh saudaranya sendiri yaitu Yohanes ketiga dari Swedia yang kemudian menggantikannya sebagai raja. Jadi kalau ini judulnya
kudeta ya guys. Karin Mansdotter dan anak-anaknya dipenjarakan setelah Raja Erik ke-14 diturunkan dari tahta. Meskipun anak-anaknya akhirnya dibebaskan, Karin tetap dipenjarakan di Turku selama beberapa tahun. Dan pada akhirnya tahun 1573 dia dibebaskan dari penjara dan diberi sejumlah uang sebagai kompensasi. Setelah dibebaskan, Karin memilih hidup dalam kesederhanaannya di Finlandia sampai akhir hayatnya. Kisah cinta Karin Mansdotter dengan Raja Erik ke-14 dari Swedia adalah contoh tragis dari bagaimana nasib seseorang dapat berubah secara drastis karena keterlibatan dalam urusan politik dan tahta kerajaan. Meskipun awalnya cerita cinta mereka mungkin romantis, akhirnya berubah menjadi tragedi yang mempengaruhi seluruh hidup mereka. Dalam cinta, kasta hanya menjadi kata-kata belaka. Yang sebenarnya paling penting adalah kesetiaan dan ketulusan hati. Ingatlah, cinta adalah perasaan yang indah. Meskipun kasta atau perbedaan lainnya mungkin menjadi hambatan, bisa saja mengubah segalanya. Tetaplah setia pada cintamu dan berjuang untuk kebahagiaan bersama tanpa melupakan nilai-nilai kasih sayang serta penghargaan terhadap satu sama lain. Bagaimana sobat loverku semua? Jadi kisah ini bukan hanya dongeng belaka ya, tapi memang benar adanya. Jika kamu di posisi sang petani, gimana reaksi kamu atau pendapat kamu? Please komen di bawah ya. Aku kepo, pengen tahu. Oke guys, kesayangan aku semua, sampai di sini dulu kisah kita kali ini. Jangan lupa share sama semua kerabat dan teman-teman kamu. Juga tolong di like, komen, subscribe agar kamu bisa nonton kisah cinta yang berikutnya. Sebarkan cinta dan kasih sayang. Saya Jasmine, bye-bye. Mwah.